Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlanjur ngomongin jengkol, kita bahas nih 7 manfaat jengkol yang tidak pernah kalian pikirkan, yang tidak pernah kalian duga, atau mungkin yang sudah tahu sekedar refresh. Ini adalah 7 manfaat jengkol untuk kesehatan. Melihat hal ini, tentunya bagi yang tidak suka jengkol akan, wah ternyata itu juga manfaatnya. Tapi bagi yang sudah suka, tambah semangat makannya. Ya, inilah 7 manfaat jengkol untuk kesehatan kita. Nomor 7 ditempati oleh kesehatan jantung. Jadi kalau kita mengkonsumsi jengkol dapat meningkatkan, menjaga, menstabilkan kinerja jantung. Tuh. Karena kenapa? Karena jengkol mengandung sifat antioksidan, sangat berguna dalam menangkal berbagai radikal bebas racun dalam tubuh. Pokoknya yang berhubungan sama jantung itu kalau kita mengkonsumsi jengkol secara benar gitu, secara teratur, bukan berarti makan jengkol, wah ini kalau saya sakit jantung saya makan jengkol yang banyak-banyak nih biar jantung saya sehat. Bukan begitu juga. Intinya jengkol yang dianggap makanan makruh karena bau atau gimana. Intinya jengkol mampu melancarkan peredaran darah untuk menjaga kesehatan jantung. Nomor 6 ini untuk kadar gula darah, menjaga mengontrol kadar gula darah. Jadi bagi kalian yang penderita diabetes, sangat dianjurkan mengkonsumsi jengkol. Karena dengan mengkonsumsi jengkol, senyawa aktif dalam jengkol sangat berguna untuk mengontrol kadar gula darahnya. Jadi kalau yang parah nih, yang diabetes parah, sesekali aja makan jengkol, sesekali, 3 hari sekali, 3 hari sekali, 3 hari sekali. Itu penderita diabetes akan dibuat seimbang, kadar gula darahnya perlahan-perlahan akan dibuat seimbang. Jadi jengkol itu menjadi obat yang bisa dibilang herbal. Dengan mengkonsumsi jengkol bisa dikatakan gini, orang yang mengkonsumsi jengkol tidak akan kena diabetes. Itu omongan udah lama itu. Saya juga sering dengar hal-hal seperti itu, tapi tidak terlalu mengambil ini benar salahnya. Enggak, saya nggak berpikir begitu. Pokoknya orang banyak bilang kalau konsumsi jengkol udah pasti lu nggak bakal kena gula darah. Nah, itu omongan yang bisa dikatakan kalau kita mendengar manfaat jengkol seperti ini benar, karena jengkol punya senyawa yang bisa mengontrol kadar gula darah. Jadi kalau kita punya penyakit diabetes, itu kalau dibilang kalau kita sehat konsumsi jengkol kita nggak kena diabetes. Tapi bagaimana kalau yang udah kena diabetes? Kalau yang udah kena diabetes konsumsi jengkol 3 hari sekali, itu bisa dikatakan akan menyeimbangkan kadar gula darah kita, akan dibuat seimbang perlahan-perlahan. Jadi penderita diabetes sangat dianjurkan untuk memakan jengkol 3 hari sekali. Nomor 5 ini adalah untuk menurunkan berat badan. Kandungan serat dalam jengkol yang tinggi bisa berguna untuk menurunkan berat badan maupun mengatasi perut buncit. Nah, bagi kalian yang jarang olahraga, yang apa kan perutnya buncit tuh, bukan busung, buncit gitu. Ya buncit lah, ngerti lah kalau buncit rada melendung gitu, buncit lelaki, apalagi lelaki perempuan sama lah. Nah, kalau kita mengkonsumsi jengkol, itu serat dalam jengkol itu sangat berguna. Jadi berat badan kita bisa turun, perut buncit kita juga bisa rada ngempes. Kandungan serat dalam jengkol yang tinggi ini bisa memberikan manfaat dalam mempercepat pembakaran energi tubuh, sehingga akan mengurangi timbunan lemak di tubuh kita. Lemak-lemak yang menggelambir gitu, menggantung-gantung, menggelambir. Kalau kita konsumsi jengkol, jangan terlalu sering banget. Kalau terlalu sering banget nanti kejengkolan, bahasa orang tua dulu. Kita coba aja, kalau kita konsumsi jengkol 3 hari sekali, seminggu 2 kali, apa 4 hari sekali, pokoknya jarang-jarang lah, seminggu sekali apa gimana, itu berat badan kita, lemak-lemak kita akan terbakar dari serat yang ada dalam kandungan jengkolnya. Nomor 4 ini jengkol memiliki manfaat untuk mencegah anemia dan meningkatkan stamina. Karena apa? Karena jengkol memiliki kandungan zat besi yang cukup tinggi. Jadi zat besi dalam jengkol ini sangat tinggi dan dapat mencegah terjadinya anemia serta meningkatkan stamina tubuh. Bagi kalian nih yang kalau habis jongkok, habis duduk, begitu bangun kan membayang-bayang tuh belerengan pandangan mata rada rabun, rubeng. Nah, itu sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi jengkol. Jangan terlalu tiap hari banget. Nanti bau
mulut, kencingnya bau kemana-mana, bingung. Kalau mau pergi-pergian ke tempat umum gitu, kalau pipisnya di mana, baunya ngamprang kemana-mana. Jangan terlalu sering banget. Intinya bagi kalian yang kira-kira santai gitu, nggak kemana-mana di rumah. Jadi kalau kencing kan di rumah tuh baunya di rumah, nggak ganggu yang lain. Kalau di WC umum kemana-mana. Saya juga termasuk, teman-teman juga masuk. Kalau mau pergi kemana-mana, jangan makan jengkol. Susah kencingnya, ntar diomongin orang gitu kan. Nah, tapi intinya mengkonsumsi jengkol itu manfaatnya yaitu kan kalau saya nih, kalau habis kena matahari panas kadang-kadang mata berengan, aduh, nah itu kurang darah. Kurang darah makannya jengkol. Sama, jengkol punya zat besi sama kayak ya tanam-tanaman lain itu, kayak apa sih, daun pepaya atau apa yang penambah darah, zat besi di daun singkong atau apa gitu. Pokoknya kalau kita berenang kata orang tua dulu, makan aja jengkol. Udah, makan aja jengkol, sering-sering makan jengkol gitu. Tapi ternyata benar, omongan orang tua dulu ternyata benar. Ternyata kandungan jengkol ternyata di jengkol memang ada kandungan zat besinya. Nomor 3 adalah untuk ibu hamil dan janin. Kandungan asam folat atau vitamin B6 maupun kalsium dalam jengkol diketahui sangat baik untuk ibu hamil dan janin, terutama dalam mendukung pembentukan organ janin selama dalam kandungan, sekaligus untuk mencegah terjadinya cacat saat lahir. Tuh, catat pemirsa. Asam folat, kandungan asam folat dalam jengkol itu ya memang sangat bermanfaat, apalagi ada vitamin B6-nya, kalsiumnya. Jadi kalau ibu hamil dimanapun ibu hamil, kalau mereka berobat ke dokter, ke bidan atau pemeriksa kemana-mana, pasti obatnya tuh asam folat untuk pokoknya asam folat, B6, B kompleks gitu-gitulah. Kalau ibu hamil periksa kemanapun, untuk janin ya, ibu hamil dan janin, obatnya nggak jauh-jauh dari itu. Nah, di luar yang mereka tahu seperti itu, ternyata dalam jengkol pun kandungan asam folat, vitamin B6 maupun kalsium itu ada dalam jengkol. Jadi mengkonsumsi jengkol itu untuk ibu hamil bagus, sangat bagus manfaatnya. Nomor 2 adalah untuk memperkuat struktur tulang, gigi, serta mencegah osteoporosis. Nah, sebagai tambahan nih, jengkol juga kaya kalsium dan fosfor. Dua zat ini adalah elemen penting pembentukan tulang yang bisa kamu dapatkan dengan mudah jika mengkonsumsi jengkol. Artinya, anak-anak kecil nih yang sedang dalam masa pertumbuhan, sedang membutuhkan kalsium, pembentukan tulangnya, giginya, sangat dianjurkan untuk memakan jengkol. Coba kita lihat, anak-anak kecil yang di kampung-kampung nih, maaf nih, dulu nih di kampung saya di Betawi nih, kalau kita konsumsi jengkol gitu, wah itu kita kuat-kuat, tetaekan, naik-naik, lompat-lompat, lari-lari, ngejar layangan, itu tulangnya kuat-kuat. Kenapa? Mungkin karena makan jengkol. Sekarang saya berpikir begitu ya, oh ini tulangnya kuat-kuat, keker-keker gitu ya, apa karena ini? Mungkin karena makan jengkol, karena dulu kan kalau di kampung saya tuh jengkol tuh udah jadi makanan sehari-hari. Nah, ternyata sekarang saya baru tahu, oh iya ya, karena ada kalsium, ada fosfornya, kan dua zat ini yang memang sangat elemen, dua zat ini pokoknya yang paling penting untuk pembentukan tulang sama gigi ya ini, karena kalsiumnya tinggi. Nomor satu ini adalah mencegah kanker. Nah, ini yang pernah menjadi perdebatan panjang. Saya jujur ke teman-teman juga, oh kalau emang jengkol mencegah kanker, mas sekalian aja kita makan jengkol biar kita nggak penyakit kanker. Kenapa dibilang jengkol itu mencegah kanker? Karena jengkol itu memiliki kandungan vitamin yang sangat banyak, antara lain vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, dan vitamin C. Vitamin A dan C dikenal sebagai antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas yang selama ini menjadi salah satu biang kerok penyebab kanker. Catat, bahkan entah ini di luar yang tadi saya sebutin ya. Kalau kandungan vitamin itu memang benar, maka dia berada di nomor 1 nih untuk mencegah kanker. Tapi omongan kita nih, omongan orang deso nih, kenapa ini ada di nomor 1? Kalau kita nih, teman-teman saya nih lelucon kalau lagi ngumpul nih dulu, kalau lagi ngumpul, sebenarnya omongan ini dibilang kalau dulu tuh jengkol obat kanker, jengkol mencegah kanker. Tapi sekarang setelah tahu kandungan vitamin, terutama vitamin A dan C untuk antioksidan ini, omongan itu sebenarnya benar juga. Bahkan sampai ada omongan begini nih. Ini benar-benar omongan. Lu nggak bakal kena kanker. Kenapa? Kan lu makan jengkol kan? Iya. Lihat, ada nggak orang yang doyan jengkol kena kanker? Nah, di situ saya pengen sekali-sekali nanya ke rumah sakit kanker gitu. Ke rumah sakit kanker. Saya tanya gitu, Pak dokter,
Coba tanya deh pasiennya. Ini pasien yang kena kanker nih. Maaf nih, saya nyebut rumah sakit, umpama rumah sakit Darmais gitu, saya datangin dokternya, Pak dokter, bener nggak sih orang yang kena sakit kanker sini nggak ada yang makan jengkol? Coba dah, bener nggak? Kalau memang dia makan jengkol dia nggak akan kena kanker, bener nggak sih dokter gitu? Saya pengen nanya kayak gitu tuh, tapi sampai sekarang belum kesempatan. Nah, mungkin kalau kalian ada yang nonton video ini dan merasa, oh bener nih, temen saya kena kanker tapi dia nggak doyan jengkol. Oh iya ya, si A kena kanker, kena kanker ini itu, tapi dia nggak makan jengkol. Oh iya begitu, mungkin bener. Tak intinya kalau orang makan jengkol nggak akan kena kanker. Itu nggak tahu itu lelucon atau sekedar humor. Tapi kalau melihat kandungan vitamin A dan C dan beberapa vitamin lain, semoga benar. Semoga ini menangkar radikal bebas. Ya gitu aja pemirsa. Ini saya buat videonya terburu-buru. Saya jujur aja lagi di jalanan. Udah kalau dicek itu saya udah 4 hari nggak upload. 4 hari atau 3 hari saya nggak upload, udah lama banget. Ini makanya bikin videonya dadakan. Ngomongnya juga ceplos dah, asal cepet aja. Intinya tersampaikan apa yang dimaksud sama si konten. Ya gitu aja pemirsa. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum mana masih bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.